Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ladini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu merupakan karunia yang Allah berikan yang kita pasti tidak bisa menghitungnya. Kita tidak bisa menilai dengan apapun. Nikmat yang senantiasa kita rasakan setiap saat adalah berupa kesehatan dan juga umur panjang. Terlebih-lebih kenikmatan yang berupa kesadaran kolbu, keinsafan diri kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya, bapak-bapak dan ibu-ibu masih secara konsisten untuk belajar bersama-sama mengkaji dan mendalami petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki untuk supaya kita mendapatkan satu ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa sub pokok bahasan, di mana pokok bahasan utama adalah memahami ketentuan hukum Allah, di mana pada waktu itu kita sudah membahas tentang pengertian Rasul, kemudian istilah hadis, sunnah, dan hikmah. Setelah pengertian dari istilah-istilah itu kita pahami, maka diharapkan kita bisa lebih mengerti tentang hakikat daripada istilah itu sendiri sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Tempo hari juga sudah kita ketahui bahwa semenjak Nabi Muhammad masih hidup, ternyata juga sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan Allah memberitahukan kepada kita melalui ayat-ayat yang telah kita kaji pada waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih akan tetap melanjutkan pokok bahasan memahami ketentuan hukum Allah, yang dalam hal ini akan kami lanjutkan kembali tentang pengertian ittiba Rasul. Ini sesuatu yang sangat penting karena di antara kita masih banyak sekali perbedaan-perbedaan pemahaman dan penafsiran tentang pengertian ittiba Rasul itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang pengertian Rasul secara garis besar, maka kita akan mencoba menelusuri pengertian-pengertian itu secara lebih mendalam agar supaya kita bisa melaksanakan apa yang dimaksudkan dengan pengertian mengikuti Rasul itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.
untuk bisa memahami tentang pengertian ittiba Rasul, barangkali akan lebih tepat kalau kita awali dengan memahami istilah Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, istilah ittiba itu artinya mengikuti ya. Ittiba Rasul berarti mengikuti Rasul. Supaya kita tidak keliru di dalam membuat satu kesimpulan, maka kita harus benar-benar tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan Nabi dan Rasul. Ini ada dua istilah. Kita tahu bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Tempo hari sudah kita pahami ya, bahwa sebelum umur 40 tahun itu Muhammad belum disebut Nabi dan belum disebut Rasul. Setelah beliau berumur 40 tahun mulai menerima wahyu, maka pada saat itu beliau bertindak selaku Muhammad secara pribadi, selaku Nabi dan selaku Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, istilah pengertian Nabi dan Rasul ini pertama akan kita lihat dulu dari pengertian yang selama ini sudah kita terima di dalam pendidikan di sekolah Pak ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga masih ingat, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Benar demikian Pak? Ya. Ya, sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku. Ya. Kurikulumnya demikian. Sekarang kalau yang disebut Rasul Pak, wajib menyampaikan. jadi menerima wahyu kemudian untuk disampaikan ya. Coba sekarang kita perhatikan ya. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul seseorang yang menerima wahyu lalu menyampaikan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Lalu bagaimana kedudukan Nabi ini Pak? Artinya menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Kira-kira wahyunya isinya apa Pak? Nah yang untuk dirinya sendiri kan nggak ada orang lain tahu kan? Nah berarti kan karena menerima wahyu untuk diri sendiri berarti kan orang lain tidak ada yang tahu kan? Nah sedangkan Rasul menerima wahyu lalu menyampaikan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Lalu untuk apa kira-kira kalau misalnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi tapi untuk dipakai sendiri? Capek-capek memberikan wahyu tapi kok untuk dipakai sendiri kan gitu. Nah, untuk bisa memberikan satu jawaban yang pas, itu kita akan melihat di dalam Al-Quran. Pengertian Nabi itu dalam Al-Quran itu sebenarnya bagaimana kan gitu. Tapi ini untuk kita lihat karena dulu waktu kita masih sekolah itu mendapat pelajaran seperti ini. Tapi setelah kita belajar dan belajar kan otomatis akan timbul satu pertanyaan dalam diri kita. Karena di dalam Al-Quran kan kita diperintah untuk supaya tidak taklid buta kan. Furqan ayat 73 itu. Maka kita mencoba untuk menelaah pengertian-pengertian itu. Bagaimana seorang Nabi menerima wahyu tapi untuk dipakai sendiri, sedang Rasul menerima wahyu kemudian menyampaikan. Kalau misalnya kandungan wahyu yang disampaikan itu sama, apa tidak lebih efektif kalau Nabi ini suruh tanya aja kepada Rasul? Kalau misalnya isinya sama loh ya, kan lebih efektif gitu. Artinya nggak dua kali menyampaikan, yang akhirnya yang satu untuk diri sendiri.
Sekarang akan kita lihat nih. Pengertian Nabi ya, kita lihat di dalam surat kedua ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan hak untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada Shiratal Mustaqim. Coba kita perhatikan, Pak. Kanan nasu umatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Jadi dulunya manusia itu umat yang satu. Fa ba'asallahun nabiyina. Lalu Allah membangkitkan nabi-nabi. Tujuannya untuk apa? Mubassirina wa mumdirin, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Lalu dia turunkan bersama mereka, bersama nabi-nabi itu maksudnya, kitab secara hak, liyahkuma bainan nas fimah talafu fi, untuk menghukum atau untuk dijadikan hukum. Jadi kitab itu agar dijadikan hukum di antara manusia itu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Wa mahtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Jadi tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang didatangkannya ya, sesudah datang kepada mereka keterangan, terjadi kedengkian di antara mereka. Jadi perselisihan itu ternyata unsurnya kedengkian, Pak. Kitab tadi supaya dijadikan hukum, litahkuma bainanas, di antara manusia itu untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tetapi perselisihan itu terjadi karena unsur kedengkian di antara mereka. Kemudian fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biidnihi.
Maka Allah menunjuki orang-orang beriman dengan apa-apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang hak itu dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada sirotol mustaqim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayat ini sebenarnya cukup jelas bahwa semenjak dulunya ya, perselisihan itu sudah ada. Manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian Allah membangkitkan nabi-nabi, itu jumlahnya banyak, Pak, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu kepada orang-orang yang taat kepada ketentuan hukum Allah, peringatan kepada orang-orang yang menentang. Maksudnya begitu. Nah, di sini nanti bisa dipahami bahwa Nabi ini menerima wahyu, kemudian memberi kabar gembira dan peringatan, ini adalah tugas menyampaikan atau tugas seorang Rasul. Maksudnya begitu sebenarnya. Maka dari satu ayat ini bisa kita paham bahwa seorang Nabi itu adalah juga memberi kabar gembira dan peringatan. Kalau nanti Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri kan berarti tidak sesuai dengan maksud ayat ini. Ini kan Allah membangkitkan nabi-nabi, tugasnya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Sudah barang tentu kabar gembira dan peringatan itu berdasarkan wahyu yang beliau terima, bukan untuk dirinya sendiri. Nabi juga berlaku sebagai Rasul. Nah iya, memberi kabar gembira dan peringatan ini berarti tugas seorang Rasul. Nah, ya. Kemudian dari masing-masing nabi itu kan diberikan kitab. Kitab itu maknanya ketetapan, ketetapan Allah yang mengandung hukum, ketetapan tentang sholat misalnya. Nah ini kan berarti sejak dulu, Pak, nabi-nabi kan banyak ya. Sejak dulunya nabi-nabi diberikan kitab. Kitab itu hanya ketetapan Allah. Ada di situ ada perintah sholat, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya, tidak ada dalam kitab ini kepada masing-masing nabi tadi. Nah, kitab ini tujuannya adalah litahkuma bainanas, untuk dijadikan hukum di antara manusia. Berarti kan semua nabi sudah memberikan keterangan-keterangan tentang ketetapan Allah, tentang hukum Allah dari dulunya. Nah, manusia dulunya adalah umat yang satu, kemudian terjadi cerai-berai karena unsur kedengkian. Nah, kemudian yang penghujung ayatnya, Pak, Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada sirotol mustaqim. Kemarin sudah kita pahami bahwa semua nabi menyampaikan sirotol mustaqim, semua rasul menyampaikan sirotol mustaqim. Berarti benar kalau demikian, seluruh ketentuan hukum Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul namanya sirotol mustaqim. Walaupun selama ini sirotol mustaqim itu dianggap watogalakil, rambut dibelah 7. Nah, watogalakil yang pring biasa itu aja nanti nek di kayak cagaan orang kenceng juga ogalagil kok, ngantek rambut dibelah 7. Kan lebih ogalagil lagi nanti. Nah, dari satu ayat ini bisa kita pahami bahwa yang seorang nabi itu juga ditugaskan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maka seorang nabi juga rasul, kan gitu loh, Pak. Nah, keterangan kalau yang selama ini dulu kita terima, nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, berarti kan kalau kita cocokkan dengan ayat ini nggak sesuai. Ayat ini datang dari Allah. Dulu yang menyampaikan juga seorang nabi dan rasul. Yang menyampaikan ayat ini juga nabi dan rasul, Pak. Nabi Muhammad dan juga Rasul Muhammad selaku rasul. Nah, ini kan perlu dicermati ya. Sekarang kita akan lihat, hapus dulu ya. Surat ketiga ayat 79. Maka li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin nasi
kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, ini surat ketiga ayat 79. Tidaklah bagi seseorang yang Allah mendatangkan kitab, hukum dan kenabian, ya. Kemudian mengatakan kepada manusia, jadilah hamba-hambaku, ya. Di sini kan maka nali basarin ayu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah suma yakula linnas kunu ibadalli min dunillah. Tiadalah bagi seseorang yang Allah mendatangkannya kitab, hukum dan kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, jadilah hamba-hambaku selain Allah. Jadi nggak ada orang yang diangkat jadi nabi setelah menerima kitab dan hukum itu terus ngomong kepada manusia, kamu jadilah pengikutku selain Allah, maksudnya gitu. Walakin kunu robbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang benar dia akan mengatakan bahwa jadilah robbanina, itu orang-orang yang bertuhan, Pak. Dengan apa-apa yang kamu ajarkan tentang kitab itu dan dengan apa yang kamu pelajari. Nah, di sini Allah juga memberikan satu isyarat bahwa seorang nabi setelah menerima kitab, hukum dan kenabian tadi. Kenabian itu kan pangkatnya, ya. Menerima ketetapan yang isinya hukum, kemudian juga nabi itu mempelajari. Setelah dipelajari supaya disampaikan kepada orang lain. Nah, berarti kan karena nabi ini tadi menerima kitab dan hukum, kemudian setelah dipelajari supaya mengatakan kepada orang lain, agar supaya orang lain itu juga bertuhan, istilahnya gitu. Artinya mengakui keberadaan Allah yang menyampaikan hukum dan kitab tadi. Kan berarti seorang nabi itu menerima kitab, hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada tadi untuk disampaikan kepada umat manusia. Berarti jelas bahwa nabi tidak mungkin menerima wahyu untuk dipakai sendiri, gitu. Tetap untuk disampaikan kepada orang lain. Tetapi ayat ini memberikan pengertian dan pelajaran kepada kita bahwa setelah nabi itu menerima kitab dan hukum tadi, yang disampaikan ya apa yang diterima itu. Bukan setelah menerima justru itu mengajak orang supaya kamu menjadi pengikut saya, gitu. Bukan. Ya tetap pengikutnya Allah, tapi yang menyampaikan saya, gitu loh, Pak. Jadi kamu tetap harus menjadi pengikutnya Allah. Kamu harus menjadi orang yang bertuhan. Kan di situ ada satu pengertian yang perlu dicermati. Disampaikannya setelah Nabi memahami kitab itu dan mempelajarinya. Ini begini loh, hukum itu maksudnya begini. Kalau misalnya ada orang setelah mempelajari, wah dah kamu menjadi pengikut saya selain Allah, itu kan berarti kan bukan Nabi. Nabi tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat surat 6 ayat 89.
Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Di sini kan itulah orang-orang yang diberikan kitab, hukum dan kenabian. Maka jika orang-orang itu mengingkarinya, sungguh ya, kami tugaskan dia, Nabi itu, pada kaum yang tidak mengingkari padanya. Jadi kalau misalnya disampaikan diingkari, ya pergi kepada orang lain yang tidak mengingkari. Dodol yang kira apa ayo tinggal lungo, dodol ngeliane neh gitu loh Pak. Maksudnya Nabi itu sudah ternyata begitu. Jadi walaupun sudah menerima kitab dan hukum, itu disampaikan ternyata kaumnya nggak mau, ya sudah pergi kepada yang lain yang mau. Artinya kan tidak dipaksakan gitu. Ya. Jadi kalau dalam satu kaum tertentu dia mengingkari, ya sudah, Nabi itu ditugaskan bukan untuk diingkari, untuk ditaati hukumnya itu. Kalau ada di situ di suatu saat tertentu, suatu tempat tertentu diingkari, ya sudah, pindah tempat lain yang tidak mengingkari, maksudnya begitu. Golek nggon liyane ini. Kemudian kita lihat surat 42 ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang rasul, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini memberi pengertian kepada kita. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu ila wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Jadi, dan tidaklah bagi seseorang yang Allah bercakap-cakap padanya kecuali dengan wahyu, atau dari belakang hijab atau batas tabir tadi, atau mengutus seorang rasul yang berwahyu dengan izinnya siapa yang dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, bahwa sesungguhnya dia Allah itu maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa ketika Allah menyampaikan wahyu itu dengan mengutus seorang rasul yang dalam hal Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui rasul yang namanya Jibril. Ya, Pak, ya, Jibril itu berwahyu di dalam hatinya Nabi, menyampaikan ayat itu di dalam surat kedua ayat 97. Kemudian surat 16 ayat 102 disebut Ruhul Kudus. Ya, berarti kan wahyu yang disampaikan itu melalui rasul, utusan. Lah di sini ada istilah rasul yang menyampaikan wahyu tadi lewat rasul berwahyu dengan izinnya. Nah, yang dimaksud rasul di sini kan utusan
yang selain manusia Pak ini. Ini menyampaikan wahyu kepada nabi. Allah mengutus seorang rasul kemudian menyampaikan wahyu atas izinnya Allah. Dalam hal ini misalnya kita melihat surat kedua 97 itu adalah Jibril Pak. Di sini Jibril. Kan berarti Jibril ini termasuk rasul. Nah, tentu saja rasul yang diutus oleh Allah itu menyampaikan apa yang datang dari Allah itu apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Begitu juga nanti setelah sampai pada rasul yang dari kalangan manusia juga disampaikan apa adanya, tidak mungkin ditambah dan dikurangi. Kalau harus ditambah dan dikurangi namanya kan bukan utusan. Maksud diutus kok tidak ditambah-tambah. Nah, dari beberapa ayat ini tadi, surat kedua ayat 213, surat ketiga ayat 79, surat 6 ayat 89 dan 42 ayat 51, itu bisa kita pahami bahwa ternyata Nabi itu juga menyampaikan. Nah, tugas penyampaian itu kemudian disebut Rasul. Rasul itu sendiri maknanya adalah utusan gitu Pak. Seseorang yang diutus untuk menyampaikan ketentuan hukum Allah kepada masyarakat kaumnya. Nah, seluruh ketentuan hukum atau kitab yang disampaikan kepada para nabi tadi, Allah memberikan nama Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu ada yang mengartikan jalan yang lurus, kemudian ada yang mengartikan tuntunan yang tegak, tuntunan yang kokoh. Kalau seseorang itu mengikuti jalan yang lurus, padahal Al-Quran di tengah-tengah kita sudah hampir 1500 tahun, sudah barang tentu sudah jauh sekali Pak. Kalau lurus loh jalannya, belum jauh itu karena jalannya nggak lurus, belok, balik lagi, muter-muter. Bahkan ada yang jalan di tempat. Nah, akhirnya nggak sampai. Artinya sampainya lama. Harusnya sudah jauh sekali, kita masih seperti itu. Nah ya, oleh karena itu kita untuk melihat pemahaman seperti itu kan kita melihat petunjuknya Allah Pak. Karena istilah Nabi dan Rasul itu kan yang mengutuskan Allah, yang menugaskan Allah. Allah tentu saja menjelaskan kepada kita supaya pemahamannya benar. Nah, kalau selama ini kita sudah diberi pengertian seperti itu, kemudian kita hanya mengikuti tanpa mengkritisi, kan berarti kita nanti kena surat Furqan 73, taklid buta. Sampai di sini ada yang bertanya Pak tentang Nabi. Dari beberapa ayat tadi bisa dipahami bahwa Nabi tidak menerima wahyu untuk diri sendiri, tapi untuk disampaikan, memberi kabar gembira dan peringatan, kemudian menyampaikan kepada kaumnya supaya bertuhan setelah hukum itu dipelajari. Nah, setelah kita ketahui bahwa Nabi itu menerima kitab dan hukum, ya. Jadi seseorang menerima kitab, hukum dan kenabian, kemudian memberikan kabar gembira dan peringatan kepada masyarakat kaumnya, maka memberi kabar gembira, peringatan atau menyampaikan itu namanya Rasul. Maka tugas Rasul memang menyampaikan Pak. Itu tadi Nabi, sekarang Rasul. Tugas Rasul itu memang menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diterima tadi kepada masyarakat kaumnya. Sekarang kita lihat surat nomor 5 ayat 99. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ini perlu dipahami. Tidaklah tugas seorang rasul kecuali menyampaikan. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini mengandung maksud, Pak. Artinya bahwa Rasul itu menyampaikan tentu saja apa adanya. Tidak mungkin ada yang disembunyikan dan tidak mungkin ada yang ditambah-tambah. Maksudnya gitu. Kalau kamu tambahi itu nanti Allah juga tahu. Kamu sembunyikan nanti nggak disampaikan semua, Allah juga tahu, maksudnya begitu. Maka Rasul tidak mungkin di dalam penyampaiannya ada yang disembunyikan atau yang ditambah. Maka tugas Rasul hanya menyampaikan. Menyampaikan tentu saja apa adanya. Nah, kalau misalnya seseorang ditugaskan menyampaikan kan tidak mungkin ditambah-tambah, Pak. Perlu diketahui bahwa Rasul itu adalah utusan dan bukan wakilnya Allah. Allah tidak punya wakil. Kalau seorang direktur nyuruh pesuruhnya suruh ngepost ke surat itu bukan wakilnya direktur, pesuruh. Lah, Rasul itu juga pesuruhnya Allah, utusannya Allah, bukan wakilnya Allah. Nah, kita jangan sampai salah pengertian, nanti disangkanya Rasul itu wakilnya Allah, bukan. Itu utusannya Allah, diutus untuk menyampaikan kepada kaumnya. Lah, seluruh ketentuan hukum yang diberlakukan, ya hukum ya, atau ketetapan tadi untuk kaumnya, ini juga berlaku untuk dirinya, Pak. Jadi berlaku untuk dirinya Rasul itu. Misalnya Rasul memerintahkan, kamu harus sholat sehari malam 5 kali. Rasulnya juga harus melakukan sholat sehari semalam 5 kali. Tidak boleh kaumnya suruh sholat dinyasin, enggak. Puasa Ramadan, kamu harus puasa selama 1 bulan. Rasulnya juga puasa selama 1 bulan. Maka ketentuan hukum yang disampaikan kepada umatnya itu berlaku juga untuk dirinya. Maka sebenarnya antara kaumnya dengan Rasul itu kedudukannya di pandangan Allah itu sama, gitu loh, Pak. Hanya Rasul itu seorang yang ditugaskan dan dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan hukum itu. Kita harus paham itu. Kalau selama ini misalnya seperti yang sering saya contohkan atau yang pernah kita gambarkan pada pertemuan yang lalu, yang namanya seorang instruktur perusahaan itu menyampaikan aturan perusahaan untuk para karyawan. Tetapi semua aturan yang disampaikan itu juga berlaku untuk dirinya. Kamu nanti masuk harus jam 8, pulang jam 16. Instrukturnya juga begitu, nggak bisa instruktur datang jam 12. Datangnya juga harus jam 8 sebagaimana aturan yang ditetapkan untuk para karyawan. Begitu juga Rasul. Kamu tidak boleh musyrik, Rasulnya juga nggak musyrik. Sebagai contoh, sebagai teladan, gitu loh, Pak. Maka disebut sebagai uswatun hasanah. Bisa ditangkap ya, Pak ya? Sekarang kita lihat surat nomor 2454. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang. Nah, ini lebih tegas lagi, Pak. Katakanlah, artinya Nabi suruh mengatakan
kepada kaumnya, termasuk kepada kita. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya taatlah kepada ketentuan hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul itu, maksudnya begitu. Jika mereka berpaling, artinya Rasul kan diberitahu supaya mengatakan pada kaumnya, kamu taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau mereka berpaling, Allah mengatakan begitu, sesungguhnya atas Rasul itu apa yang dibawanya, dan atas kamu juga apa yang kamu bawa, masing-masing. Yang dibawa Rasul itu wahyu, nggak mau ya sudah, masing-masing, resiko tanggung penumpang gitu Pak. Jika kamu mentaatinya, artinya mentaati apa yang disampaikan Rasul tadi, adalah petunjuk, karena yang disampaikan itu wahyu yang datangnya dari Allah ini, maksudnya begitu. Kan petunjuk itu berupa wahyu yang diterima yang disampaikan tadi. Jika kamu mentaati apa yang disampaikan Rasul itu, berarti kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah tugas seorang Rasul itu kecuali hanya menyampaikan yang nyata. Nek kamu nggak mau ya sudah, masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri kan gitu Pak, maksudnya. Ayat ini kan tegas seperti itu. Nah, maka di sini pengertian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jangan dipisahkan. Selama ini kan seolah-olah Allah dan Rasul dipisahkan. Nanti jadi beda, hasilnya berbeda. Bisa ditangkap sampai di sini. Mungkin ada yang kurang jelas. Jadi kan pengertiannya, katakanlah, itu Nabi disuruh mengatakan kepada kaumnya, termasuk kepada kita ini, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ayat itu berlaku sampai sekarang. Nah, tempo hari sudah kita pahami bahwa Muhammad selaku Rasul setelah menerima wahyu, sudah barang tentu mentaati Rasul berarti mentaati wahyu yang disampaikannya. Jika mereka berpaling ya masing-masing, Rasul tugasnya hanya menyampaikan wahyu, ya kamu nggak mau menerima ya sudah kan gitu. Resikonya nanti kamu bawa sendiri. Jika kamu mentaatinya, artinya mentaati apa yang disampaikan Rasul tadi, itu kamu akan mendapat petunjuk, karena yang disampaikan adalah petunjuk atau wahyu yang datangnya dari Allah. Tidaklah tugas seorang Rasul kecuali hanya menyampaikan yang nyata, kan benar, berarti tugas Rasul hanya menyampaikan. Kalau berpaling atau nggak mau ya sudah, sudah disampaikan kok nggak mau ya sudah. Rasul tidak pernah memaksa agar supaya orang, wah kamu harus ikut. Enggak, sudah disampaikan nggak mau ya sudah. Sekarang kita lihat surat nomor 16 ayat 82. Fa'in tawallau fa'innama 'alaikal balaghul mubin. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan dengan terang. Nah, di sini ditegaskan lagi, jika mereka berpaling maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan yang nyata. Sudah disampaikan nggak mau sudah, berpaling ya silahkan, tidak dipaksakan, kan begitu Pak. Fa'in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Sesungguhnya
apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka, mereka menjadi kufur. Ayat ini juga lebih tegas lagi gitu. Jika mereka berpaling atau menentang, maka kami tidak mengutus engkau penjaga atas mereka, tapi tugasmu hanyalah menyampaikan. Ketika manusia itu dirasakan rahmat atas dia, atas mereka, ya, dari kami, dari Allah, mereka bergembira ria dengannya. Dan jika menimpa mereka kejahatan karena yang didahulukan oleh tangan-tangan mereka, maka sesungguhnya manusia itu adalah kafir. Jadi ayat ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau ada orang yang menentang, berpaling, itu aku, Allah maksudnya, tidak menugaskan seorang Rasul itu untuk penjaga atau pengawas atas mereka, tapi tugasnya hanya menyampaikan ayat-ayat tadi. Sudah sampai nggak mau ya sudah, masuk surga dan neraka itu bukan tugasnya Rasul, tapi tanggung jawab dari masing-masing. Sebagaimana ayat yang terdahulu tadi, kalau mereka nggak mau ya sudah, memang itu yang bisa ini. Kemudian surat 64 ayat 12, satu lagi ya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balahul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan nyata. Nah, di sini ada kata-kata taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Rasul kami hanyalah menyampaikan yang nyata. Di sini kan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul yang menyampaikan hukum Allah itu. Kalau kamu tidak mau menerima apa yang disampaikan Rasul itu ya sudah, karena Rasul tugasnya hanya menyampaikan saja. Kan sangat jelas Pak ayat ini. Berarti yang disampaikan Rasul itu tentu saja ketentuan hukum yang datang dari Allah, bukan bikinannya sendiri. Sampai di sini Pak, mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak. Tanya Pak. Di situ diterangkan Pak bahwa Nabi tadi tugasnya mendapat wahyu dan juga menyampaikan wahyu seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Terus kalau Rasul tadi ada Jibril Pak. Jadi apakah kalau Rasul belum tentu Nabi, tapi kalau Nabi pasti Rasul gitu Pak? Untuk kalangan manusia ya. Iya betul ya. Pak. Jadi kalau untuk kalangan manusia Nabi pasti Rasul. Ya. Tapi kalau Rasul belum tentu Nabi. Belum tentu Nabi. Ya. Iya. Terus maksudnya? Terus ini Pak, kalau di situ kan ittiba Rasul tadi Pak judulnya. Mengikuti Rasul ya. Iya. Berarti kalau Rasul itu belum tentu Nabi, yang kita tegaskan ittiba Nabi atau ittiba Rasul Pak? Ittiba Rasul Pak, karena tugas Rasul itu menyampaikan, mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Nabi itu menerima wahyu, kemudian ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang beliau terima. Maka yang kita ikuti apa yang disampaikan itu. Oh iya. Maksudnya jadi begitu. ittiba Rasul itu Mengikuti Nabi pasti Rasul karena ya, itu Pak. Mengikuti Rasul. Iya, terima kasih Pak. Yeah. Mau tanya Pak Min. Monggo. Kembali ke surat 42 ayat 51, bahwasanya Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Korelasinya dengan surat 7 ayat 144, apakah terjemahnya yang keliru atau memang itu kelebihan atas Musa Pak? Terima kasih. Coba tolong dibaca. Ya. Surat ke-7? Ya, coba dibaca. Surat 7 ayat yang ke-144.
Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Maksudnya gimana, Pak? Yang dimaksud Bapak gimana? Allah berfirman, qala ya Musa ini istafaituka 'alan nasi birisalati. Ya Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau atas manusia dengan risalahku. Maksudnya gimana? Di surat 4251 tadi kan Allah tidak mungkin berbicara dengan manusia secara langsung gitu loh Pak. Oh, maksudnya itu. Iya. Jadi artinya kan begini. Nanti kalau kita melihat surat 4 ayat 163 misalnya, di situ kan Allah berbicara kepada Musa dengan perkataan. Jadi memang Musa itu penerimaan wahyunya itu dipanggil secara langsung, kemudian mendengar atau mendapatkan pembicaraan dari perkataan yang tidak dilihat keadaannya, tetapi itu suara dari Allah sendiri. Jadi kalau ayat ini kepada Musa itu udah nggak ada salahnya. Jadi bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan perkataan langsung gitu kan. Kalau ini tadi kan sebenarnya juga nggak ada masalah bahwa Allah itu menyampaikan risalah ini karena memang ya Allah menyampaikan risalah kepada Nabi Musa, kemudian Musa menyampaikan kepada kaumnya karena memang Musa sudah dipilih oleh Allah sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Pak. Ini maksudnya bertentangan yang mana? Apakah Musa itu mendapat kelebihan bisa berbicara langsung dengan ya, Allah gitu? Kelebihan itu Allah sendiri yang menentukan. Di sini tidak ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau Allah menghendaki, coba kita lihat surat 42 ayat 51 ya. Sebenarnya bukan masalah kelebihan dan bukan kekurangannya, tetapi kalau Allah mengatakan seperti itu, dan tidaklah bagi seseorang yang Allah bercakap-cakap padanya kecuali dengan wahyu. Wahyu itu kan bukan berupa tulisan Pak. Wahyu itu adalah bisikan atau ilham. Sekarang kalau kita lihat di dalam surat kedua ayat 97, bahwa walaupun Jibril itu menyampaikan wahyu atas izin Allah, itu juga di dalam hatinya. Coba sekarang kita bandingkan dengan surat kedua ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya kan wahyu itu berupa bisikan atau ilham yang dibisikkan di dalam hati para nabi. Jadi sebenarnya kan tidak ada istilah yang ini dibedakan atau diistimewakan. Bahkan kalau nanti kita melihat, justru yang diangkat menjadi imam untuk seluruh manusia itu malah Ibrahim, bukan Musa dan bukan Muhammad, tetapi Ibrahim. Itu nanti akan kita lihat di dalam pemahaman yang berkaitan dengan masalah milah Ibrahim. Jadi wahyu itu jangan digambarkan seperti berupa kitab yang sudah tertulis kemudian suruh baca, itu tidak, tetapi diilhamkan di dalam hati dari masing-masing nabi tadi. Sehingga di sini karena Allah mengatakan
kami telah memilih Musa. Itu nanti kalau kita membaca surat kedua 130 juga kami telah memilih Ibrahim. Kemudian surat 2275 tempo harian, Allah juga telah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Jadi kata-kata memilih itu bukan berarti diistimewakan, karena semua itu yang memilih adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat surat 2275 Pak, coba kita sekali lagi dibaca. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih rasul-rasulnya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini kan berarti Allah memilih para rasul-rasulnya. Nah, rasul-rasulnya itu siapa? Ya semua rasulnya yang milih Allah sendiri gitu. Jadi kalau Allah memilih Musa, Allah memilih Ibrahim, Allah memilih Muhammad, Allah memilih Isa, itu kan berarti memang dipilih, tidak dibeda-bedakan atau tidak diistimewakan. Jadi semua rasul tugasnya menyampaikan, semua nabi itu menerima wahyu. Masalah metode penyampaian itu adalah hak prerogatifnya Allah. Masalah penyampaian wahyu tadi. Di sini yang perlu kita pahami adalah pemahaman tentang pengertian nabi, kemudian pengertian rasul. Nanti kita akan menjurus kepada masalah ittiba rasul. Masalah teknis bagaimana Allah menyampaikan kepada para nabi dan rasul itu sebenarnya tidak menyangkut masalah pokok bahasan ittiba rasul ini. Itu nanti akan bisa kita bahas di dalam pokok bahasan tersendiri, Pak. Yang saya maksudkan misalnya bapak-bapak ada bertanya tentang pengertian nabi, rasul, yang nanti kita akan menjurus kepada ittiba rasul. Mungkin yang lainnya. Monggo, Pak. Pengertian tentang Rasul adalah malaikat atau Jibril seperti juga ditugaskan sebagai Rasul. Itu apakah menyampaikan wahyu kepada khusus kepada Nabi Muhammad atau kepada manusia lainnya. Dan Rasul berupa Muhammad atau Nabi itu menyampaikan kepada umat manusia, misalnya demikian. Itu Rasul yang berupa dari Jibril itu apakah khusus kepada Rasul-Rasul itu saja atau kepada manusia lainnya juga? Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan khusus, Pak. Allah hanya menegaskan bahwa di dalam surat kedua ayat 97 itu yang menyampaikan tadi disebut Jibril. Di dalam surat nomor 26 ayat 193 itu disebut Ruhul Amin. Kemudian di dalam surat 42 ayat 52 itu disebut roh, begitu saja. Yang menyampaikan ini tadi, menyampaikan wahyu. Kemudian surat 16 ayat 102 itu disebut Ruhul Kudus. Nah, ini sebutan Jibril selain yang dalam ayat ini disebut Ruhul Amin, ruh atau Ruhul Kudus. Nah, di sini semuanya ditegaskan menyampaikan wahyu di dalam hatinya Nabi. Kan berarti sebutan-sebutan ini juga Allah sendiri yang menamakan. Ruhul Amin dalam ayat ini, kemudian dalam ini Ruhul Kudus, di dalam ini hanya disebut roh saja, kemudian dalam ayat ini tadi disebut Jibril. Nah, Allah tidak menyatakan bahwa Jibril khusus menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi yang jelas karena Jibril itu diutus untuk menyampaikan wahyu, sudah barang tentu kepada nabi-nabi yang lain juga diutus. Tidak mungkin seorang Jibril hanya diutus kepada seorang nabi. Sudah barang tentu juga diutus kepada nabi yang lain, cuma kan karena Allah tidak menjelaskan, ya itu tidak perlu kita persoalkan, karena memang Allah tidak menjelaskan ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad, juga tidak ada. Karena Jibril itu memang utusannya Allah, sudah barang tentu juga diutus kepada nabi-nabi yang lain, yang Allah tidak perlu menjelaskan, karena itu tidak ada kepentingannya untuk kita gitu. Jadi hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan manusia biasanya memang tidak perlu dijelaskan. Yang dijelaskan adalah hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk yang disampaikan itu sendiri. Pengertiannya demikian.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk bisa memahami pengertian ittiba' Rasul ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa Allah itu sebagai Rabbul Alamin itu harus betul-betul kita pahami dengan benar. Allah bukan Rabb di seluruh bumi, tapi Rabb seluruh alam semesta. Di seluruh jagat raya ini, wilayah kekuasaan Allah adalah jagat raya ini. Maka hukum Allah tentu saja juga berlaku di seluruh alam semesta ini dan tidak pernah terikat oleh ketentuan yang dibuat oleh manusia di muka bumi. Ini yang perlu kita sadari. Jadi ketentuan hukum Allah yang berlaku universal itu tidak terikat oleh ketentuan atau aturan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Karena manusia di muka bumi tidak mungkin akan bisa mencampur tangani ketentuan hukumnya Allah, Pak. Supaya nanti kita bisa mengerti bahwa ittiba' Rasul itu mengikuti ajaran Rasul, bukan pribadinya. Karena selama ini kita melihat bahwa di antara kita ini kadang-kadang salah pengertian gitu loh, Pak. Salah pengertiannya itu seolah-olah Rasul itu hanya Muhammad gitu seolah-olah. Padahal sebelumnya juga sudah banyak Rasul yang diutus dan juga menyampaikan wahyu berupa kitab tadi. Surat kedua ayat 213 kan, semua nabi menerima kitab. Kitab itu untuk dijadikan hukum di antara manusia dalam rangka menyelesaikan perselisihan akibat kedengkian tadi. Nah, seluruh ketentuan hukum itu bernama Shirathul Mustaqim. Sehingga untuk bisa memahami ittiba' Rasul, coba kita lihat surat ketiga ayat 144 dulu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau diperangi, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Berarti kan sebelum Muhammad dilahirkan itu Rasul-Rasul yang diutus sudah banyak, Pak. Kemudian kan Allah bertanya kepada kita, apakah jika dia mati atau terbunuh atau diperangi, kemudian kamu akan membalikkan atas tumitmu? Kalau yang kamu ikuti pribadinya, kalau dia sudah meninggal, apakah kamu nanti udah nggak sholat lagi? Maksudnya begitu. Berarti kan ini penegasan, tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Artinya Rasul sebelum Nabi Muhammad ini dilahirkan juga tugasnya sama, maksudnya begitu. Maka apakah jika dia mati atau terbunuh kemudian kamu akan membalik ke belakang? Kan tentu saja tidak, karena yang kita ikuti bukan pribadinya tetapi ajaran Rasul ini. Nah, ajaran Rasul ini juga sama dengan ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Kan pengertiannya demikian, Pak. Pertanyaan ini kan ditujukan kepada kita. Apakah jika dia mati atau terbunuh, ya, kemudian kamu akan membalik ke belakang? Nek kamu membalik, ya itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.
Tetapi karena yang kita ikuti itu adalah ajaran Rasul, bukan ajaran pribadinya, maka walaupun Rasul sudah meninggal, ajaran itu masih tetap eksis sampai sekarang, kan itu datang dari Allah. Kemudian kita lihat surat 21 ayat 107 coba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Nah, di sini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini harus kita pahami bahwa Allah mengutus kepada Nabi Muhammad selaku Rasul adalah untuk rahmat seluruh alam. Ini memberi pengertian bahwa Al-Quran itu berlaku bukan hanya di bumi, maksudnya gitu. Di sini ada kata-kata padahal yang disampaikan adalah Al-Quran. Tentu saja Al-Quran ini berlaku untuk rahmatan lil alamin. Nah, seluruh alam itu bukan hanya bumi, gitu loh Pak. Sedangkan Al-Quran hanya diturunkan di bumi kepada Nabi Muhammad ketika itu. Padahal sebagai rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta itu kan seluruh jagat raya itu. Ini mengandung pengertian bahwa kalau demikian benar ketentuan hukum Allah itu berlaku universal. Selama ini kan kita dikondisikan oleh satu pengertian bahwa seolah-olah kehidupan itu hanya di bumi ini. Ini keluar lagi Pak. Bumi itu kan kecil sekali segini. Masa iya sih yang lainnya itu hanya untuk main-main segini luasnya. Maka Al-Quran diturunkan atau Muhammad diutus sebagai Rasul sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ini. Ini kan menandakan bahwa ketentuan hukum Allah itu memang berlaku universal, tidak hanya berlaku di wilayah bumi ini. Maksudnya begitu Pak. Kita memahaminya harus betul-betul dengan cermat. Kalau kita hanya ya, seluruh alam, lah kan Nabi Muhammad belum pernah keliling alam, dan itu tidak mungkin kan, karena Nabi Muhammad ditugaskan sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka kita akan bisa membuat suatu pengertian terhadap Rasul itu sendiri. Sekarang kita bandingkan dengan surat 5 ayat 75 Pak. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Ini kan untuk menegaskan Pak, bahwa Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ibunya adalah orang yang benar. Itu untuk menegaskan bahwa kalau di situ dikatakan 3144 tadi, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu adalah seorang rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Kan berarti kedudukan rasul itu sama, maksudnya gitu loh Pak. Sekarang coba kita lihat surat nomor 4345.
Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Ini berarti kan Allah memberikan satu pengertian bahwa coba kalau istilahnya Allah itu dianggap membuat aturan yang beda-beda, tanyakanlah kepada rasul-rasul yang kami utus sebelum kamu. Yang disembah itu ya Tuhan yang Maha Rahman, itu nggak ada yang lain. Sudah barang tentu aturannya sama gitu loh Pak. Karena Allah yang Maha Rahman itu hanya satu. Tidak mungkin membuat aturan kepada masing-masing rasul beda-beda. Pengertiannya demikian. Sehingga dari beberapa istilah ini tadi kan bisa kita pahami bahwa semua rasul itu menyampaikan ajaran yang sama. Nah, dengan demikian pengertian etiba rasul, mengikuti rasul itu adalah mengikuti ajaran yang disampaikan oleh rasul. Jangan kemudian dibelokkan kepada mengikuti pribadinya, Pak. Karena tadi pada waktu Nabi menerima wahyu tadi kan berupa kitab, hukum, dan kenabian. Hukumnya itu sudah ada, ketetapannya juga sudah ada. Kita yang sering kita gambarkan di sini ada istilah etika dan hukum, Pak. Kita harus bisa membedakan antara etika dan hukum. Selama ini justru yang etika ini yang dipersoalkan, tapi hukumnya malah tidak. Misalnya menyangkut masalah sholat ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum mengenai sholat ini kan wudu, Pak, mandi atau tayamum. Ini kan jarang dipersoalkan, Pak. Tapi yang sering dipersoalkan apa? Adzan. Adzan itu kan hanya panggilan sholat berjamaah. Kalaupun orang mau sholat itu tidak pakai adzan, itu tidak ada yang menyatakan sholatnya batal. Tetapi kalau mau sholat tidak wudu, itu jelas sholatnya tidak sah. Tetapi yang sering dipersoalkan yang adzan ini, Pak, dilakukan apa tidak, itu kan kadang-kadang jadi persoalan. Loh, dilakukan dan tidak itu kan hanya teknis, Pak. Kalau dilakukan didengarkan ya enak, nggak apa-apa. Kalau mau tidak dilakukan juga silahkan, itu hanya panggilan untuk melakukan sholat berjamaah. Tetapi ini kan jelas hukum. Selama ini kita belum pernah mendengar saudara-saudara kita yang berdebat tentang wudhu ini. Wudhu yang benar itu bagaimana, mandi itu bagaimana, tayamum bagaimana, kan belum pernah. Tapi ini yang jadi persoalan malah sampai bermusuhan, Pak. Ngantek neng-nengan gara-gara adzan. Sampai bertahun-tahun. Banyak di antara kita sering dengar istilah-istilah seperti itu. Maka ini kan hanya istilah etika. Ya. Lah mau diadani ya silahkan kalau memang ada waktunya. Tapi adanya jangan sampai pada waktu sholat, pas jadwal sholat baru adzan, itu sholatnya terlambat. Kemudian misalnya masalah makan, Pak. Ya, makan itu kan di sini juga ada etikanya, tangan kanan ya. Tetapi di dalam hukumnya membaca basmalah. Walaupun pakai tangan kanan, kalau tidak membaca basmalah kena sanksi hukum namanya fasik. Walaupun katakanlah misalnya pakai tangan kiri, tetapi kalau membaca basmalah itu tidak kena sanksi hukum yang fasik. Cuma oleh masyarakat dikatakan wah kamu tidak sopan. Oleh masyarakat, tetapi oleh Allah tidak disebut fasik. Nah, di sini kita harus bisa membedakan, Pak. Kan ada yang bertanya, Pak, apakah di dalam Al-Quran ada menerangkan makan harus pakai tangan kanan? Memang tidak harus, karena orang kidal itu pasti pakai tangan kiri. Atau kalau misalnya orang yang tangan kanan diamputasi mesti pakai tangan kiri terus. Kalau pakai tangan kiri berdosa, berarti orang yang diamputasi tangan kanannya dosa setiap hari. Orang kidal juga dosa setiap hari.
Maka di sini ketentuan hukumnya itu membaca basmalah ini Pak, bukan masalah tangan kanan atau kiri. Nah, kanan atau kiri itu naluri sesuai dengan keadaan orang itu sendiri. Kalau orangnya normal pasti pakai tangan kanan Pak, walaupun tidak diajari. Anak kecil aja dikasih juga tangan kanan kok. Karena memang sudah naluri Pak, naluri yang diberikan kepada setiap manusia. Misalnya naluri itu contoh gini Pak, panjenengan misalnya apa namanya memelihara ayam ya, pas bertelur kemudian menetas, itu kalau baboni dikasih makan nanti dipanggil, itu nanti anak kecil itu yang kutok itu tadi itu datang Pak, nggak ada yang ngajari, itu naluri namanya. Nah, manusia itu punya naluri yang baik, kalau mesti dikasih itu mesti tangan kanan, kalau normal loh maksud saya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita bedakan antara ketentuan ini ya, etika dan hukum. Nah, kadang-kadang yang dipersoalkan, yang diperdebatkan itu masalah-masalah yang bersifat etika. Sholat itu misalnya menyangkut masalah teknis jangan dipersoalkan. Nah, sholat itu misalnya sedekahnya harus di sini, itu teknis Pak. Nggak ada masalah begagahnya harus bagaimana, harus begini, itu nggak usah. Nah, yang santai saja tetapi supaya sholat kita bisa khusyuk. Coba kita bisa bayangkan, ketika kita membaca doa iftitah kan sudah kepada Allah saja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada serikat baginya. Ketika kita berdiri hanya mengejar kakinya temannya kan udah nggak kepada Allah lagi, kepada kakinya temannya tadi. Pikirannya sudah bukan kepada Allah Pak. Jangan percaya apa enggak? Itu mesti enggak kepada Allah pikirannya. Maka berdiri itu ya sewajarnya saja supaya kita bisa santai. Alasannya kan, wah ini nanti dikejar-kejar setan, nanti yang kasihan imam Pak. Loh, imamnya di depan sendirian, nanti setannya ngumpul di depan imam. Kita jangan membuat sesuatu masalah yang mempersulit diri kita sendiri. Jadi ketentuan hukum Allah itu fleksibel, tergantung bagaimana kita mensikapi ketentuan hukum itu. Nah, maka kita harus bisa membedakan masalah etika dengan hukum tadi. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tertera pada surat 689 ataupun 4251 dan 2454 dan sebagainya banyak sekali. Karena saya menemukan di surat 4810 ini yang bunyinya innalladzina yubayyinunaka innama yubayyinunallah yadullahu fauqa aydihim faman yaqus fa innahu yanqusu ala nafsi wa man aufa bingahdika alaika ngalallah fasayu tihi ajron adima. Yang saya tanyakan, karena beberapa surat yang lalu tadi seakan-akan Rasul hanya menyampai dan berlepas diri, andaikan surga dan neraka itu urusan sendiri, tapi di sini ada yadullah fi fawqa aydihim, itu pengertiannya bagaimana? Apakah Allah memberi mandat kuasa kepada Rasul ataukah istilahnya memberi tugas kepada Rasul, pengertiannya? Ya, istilahnya itu kan Rasul tadi kan utusan. Jadi kalau Rasul itu diutus kemudian menyampaikan ketentuan hukum Allah, itu berarti kan kalau diikuti otomatis ya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah tadi. Bukan berarti nanti Rasulnya berkuasa untuk membuat satu keputusan yang harus begini, tidak. Jadi Rasul itu tadi utusan. Setiap ada ayat itu jangan dipahami hanya letterlek gitu ya. Jadi Rasul itu utusan. Maka tadi siapa yang mengikuti Rasul maka dia akan mendapat petunjuk. Nah, kalau mendapat petunjuk sudah barang tentu dia akan masuk surga kalau mengikuti petunjuk tadi. Maksudnya demikian. Kalau ayat itu nanti baca berdiri seolah-olah Rasul itu nanti diberi kuasa penuh oleh Allah untuk membuat apa saja, bukan begitu. Nah, tugas Rasul itu menyampaikan. Nah, menyampaikan itu yang sama adalah petunjuk atau
hukum yang datang dari Allah di dalam hal yang kita kaji adalah Al-Quran. Ketika orang itu memahami Al-Quran dengan benar kemudian dilaksanakan, sudah barang tentu dia akan bisa masuk surga karena dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul tadi. Bukan berarti nanti tangannya Allah itu juga tangannya Rasul itu juga tangannya Allah, itu bukan berarti berkuasa penuh saya mewakili Allah, bukan, maksudnya bukan begitu. Jadi maksudnya bahwa Rasul ini utusan hanya menyampaikan apa saja yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya. Kalau itu dilaksanakan, maka kaumnya itu berarti juga akan bisa melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasul tadi. Karena Rasul itu tidak ada yang berbohong, Pak. Tidak ada yang istilahnya menyembunyikan sesuatu, maka semuanya akan disampaikan apa adanya kan, gitu. Pengertiannya demikian. Jadi pengertian apapun itu hanya istilahnya istilah saja, Pak. Ya itu cuma istilah saja, jangan nanti ditafsirkan bahwa ini berarti ya, Rasul ini berkuasa penuh gitu. Bukan. Nanti kan akan kita lihat ayat-ayat lain. Jangan satu ayat berdiri sendiri, nanti justru akan mengacaukan pemikiran kita dalam pemahaman, ya. Mungkin yang lain, Pak. Oke, moga, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan dalam surat 43 ayatnya 45, Pak, bahwa di situ ada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang saya tanyakan, ada berapa, Pak, jumlah rasul sebelum Nabi Muhammad itu? Di dalam Al-Quran disebutkan hanya 25, tapi jumlah Rasul itu banyak sekali, Pak. Rasul itu ada yang diceritakan, ada yang kisahkan, ada yang tidak. Berarti yang tidak dikisahkan ya nggak bisa dihitung. Kita bisa lihat surat 4 ayat 164. Kalau kita bertanya jumlahnya itu nggak bisa dihitung. wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah ini kan berarti rasul itu banyak sekali yang diutus oleh Allah, tapi ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Nah, yang dikisahkan ini berarti di dalam Al-Quran ada 25 orang. Tetapi banyak rasul yang tidak dikisahkan. Lah jumlahnya berapa ya nggak ada yang tahu karena nggak dikisahkan. Ini adalah rasul-rasul yang ditugaskan di muka bumi. Nanti kalau kita berbicara tentang alam semesta kan lebih luas lagi, Pak. Nah ini tadi juga ada hubungannya dengan bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan percakapan tadi, percakapan langsung tadi. Tadi saya menyebutnya 4163, berarti sebenarnya maksud saya 4164 ini yang dimaksudkan. Jadi Allah berbicara kepada Musa dengan percakapan yang terdepan, yang terdahulu tadi. Maka Rasul itu jumlahnya memang nggak bisa dihitung, Pak. Nah, Rasul yang tidak dikisahkan kan bagaimana kita menghitungnya, kan nggak tahu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak tahu karena nggak diberitahu. Itu juga nanti bisa dilihat bahwa surat 4078 itu juga banyak rasul-rasul zaman dulu yang tidak dikisahkan. Coba 40 ayat 78. Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu,
Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi ayat itu cukup jelas Pak, bahwa sebenarnya Rasul itu banyak, tetapi di antara mereka ada yang diceritakan kepada Nabi Muhammad. Jumlahnya tercantum dalam Al-Quran ada 25 orang. Tetapi di antara mereka juga ada yang tidak diceritakan. Nah, jumlahnya berapa? Ya nggak tahu, karena nggak diceritakan. Jumlahnya banyak sekali kan gitu masih. Karena nanti kalau kita pahami pada ayat-ayat berikutnya nanti Bapak akan tahu. Masih ada yang lain Pak? Monggo Pak. Akan bertanya Pak, bahwasanya setiap manusia itu akan melaksanakan sesuatu apapun, apakah itu makan atau minum atau bepergian, adalah kita membaca basmalah Pak. Tolong tunjukkan surat dan ayatnya Pak, bahwasanya kita melaksanakan basmalah Pak. Terima kasih Pak. Surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Coba perhatikan Pak, di dalam ayat ini tidak ada kata-kata hewan. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Dan jangan kamu makan mimma dari apa-apa lam yudkarismullahi alaihi, yang tidak disebut nama Allah atasnya. Jadi di sini tidak ada kata-kata hewannya. Jadi jangan kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafiskun, bahwa yang demikian itulah kefasikan. Nah, kata-kata makan di sini juga termasuk di dalamnya minum, karena orang makan pasti minum, maksudnya begitu Pak. Di sini kan jangan makan atau juga minum dari apa-apa yang tidak kamu disebut nama Allah atasnya. Di sini kan tidak ada kata-kata sembelian ayatnya. Hal itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada pemimpin-pemimpin kamu ya, supaya kamu itu membantah, menyanggah atau membantah. Dan jika kamu mengikuti mereka, niscaya kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Ayatnya kan nggak ada kata-kata ini Pak. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Maka di sini kalau orang yang makan atau minum tidak pakai basmalah tadi dianggap fasik. Innahu lafiskun, itulah suatu, dan bahwa dia adalah suatu kefasikan. Fasik itu artinya melanggar hukum dengan sengaja, kena sanksi dari Allah gitu Pak. Maka di sini kan intinya bukan masalah tangan kanan atau kiri. Bismillahnya tadi ketentuan hukumnya. Tetapi perlu dipahami bahwa ayat itu wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi, tidak ada kata-kata sembelian. Jangan makan termasuk minum ya, dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Itu nanti ditambahi sembelian terus nanti jadi beda itu masalahnya.
Berarti kan nanti yang menyembelih siapapun asal pakai bismillah boleh, kan gitu. Mungkin yang lain, Pak? Monggo. Mas, kalau banyak rasul-rasul yang dikisahkan dan tidak dikisahkan, kemudian apakah hingga saat ini juga masih ada rasul dan yang akan datang? Itu nanti akan kita lihat kajian berikutnya, Pak. Ayat-ayat lanjutannya. Kita masih membahas masalah pengertian ittiba rasul ini dulu. Setelah kita lihat tadi, ya Pak ya, bahwa surat ke-3 144, juga surat ke-5 ayat 75, bahwa tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Maka pengertiannya bahwa ittiba rasul itu tidak sama dengan ittiba Muhammad, Pak. Ya, benar nggak, Pak? Bahwa ittiba rasul itu tidak sama dengan ittiba Muhammad. Kan kemarin sudah kita pahami. Pada saat belum umur 40 tahun, sebelum menerima wahyu, Muhammad kan belum rasul dan belum nabi. Setelah menerima wahyu, baru di sini nabi dan rasul. Nah, antara sebelum umur 40 dan sesudah 40 tahun namanya sama, tetap Muhammad. Tetapi ketika di sini beliau belum menyampaikan apa-apa. Karena belum menerima wahyu. Nah, setelah menerima wahyu umur 40 sampai 63 tahun inilah yang harus kita ikuti. Maka ittiba rasul berarti mengikuti apa yang disampaikan Muhammad selaku rasul. Setelah di sini kan Muhammad secara pribadi, Muhammad selaku nabi dan Muhammad selaku rasul. Di sini hanya Muhammad selaku pribadi. Maka ittiba rasul berarti mengikuti apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Muhammad selaku rasul. Pengertiannya demikian. Bisa ditangkap, Pak? Ya kan? Kalau nanti secara pribadi kan di sini juga iya, tapi di sini belum menyampaikan. Menyampaikannya setelah di sana. Maka yang harus kita ikuti adalah apa yang disampaikan selaku rasul ini tadi. Sedangkan rasul ini menyampaikan wahyu tadi. Nah, kalau pribadinya kan antara di sini dengan di sini sama toh, Pak. Hanya bedanya setelah menerima wahyu sudah barang tentu semua perilaku pribadinya juga disesuaikan dengan wahyu yang beliau terima. Kalau tadinya misalnya makan belum pakai basmalah, ya kemudian disesuaikan membaca basmalah setelah ayatnya itu diketahui.